Om Swastiastu. Tabe selamat linguna lata, salam sahajud karam lempang, adil katarino, bacuramin kasaruga, basengat kejebata. Harus. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih mahasiswa Fakultas Dharma Duta dan Barawidya yang saya banggakan. Sebelum kita memasuki perkuliahan, alangkah baiknya kita sebagai manusia yang beragama dan bertuhan, kita mulai dengan doa. Saya persilakan kepada salah satu mahasiswa untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siapa yang mau kira? Saya, Pak. Baik, Saudara Nupri, silakan memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Hindu dengan melantunkan gaya Trimantram. Sikap Amustikarana, berdoa dimulai. Om. Berdoa selesai. Baik, kembali ke tempat Saudara Nupri. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Nupri yang telah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Setelah itu saya akan mengabsen kalian. Silahkan mengisi daftar hadirnya ya. Baik, terima kasih. Kita akan cek kehadiran dulu ya. Baik, kita cek dulu ya siapa yang tidak hadir. Saya harap kalian hadir semua. Dalam buku daftar hadir ini sepertinya hadir semua dengan berbagai tanda tangan yang ada. Tapi saya cek dulu. Yang pertama Risna. Oke, Nopi Olviani. Oke, Susini. Baik, Rini Astuti. Baik, Selin Kobi. Baik, Nupri. Titik. Oke, Miko. Oke, Febriana Resti Nopi. Cindy Claudia Putri. Baik, yang terakhir Arti Yunita. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah hadir semua dalam mata kuliah ini. Saya harap kalian ketika UTS UAS mendapatkan nilai yang memuaskan. Tapi dengan dengan motivasi yang ada juga saya harap kalian bisa mengaplikasikan materi ini baik di dalam forum akademik maupun di dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Rekan-rekan mahasiswa, kita sudah memasuki pada materi ketiga ya. Sebelumnya pada materi minggu lalu kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari kitab Suci Weda, yaitu Sruti dan Smriti. Apakah kalian masih ingat nggak materi-materi kemarin?
Karena mata kuliah Upanishad ini ada hubungan tentang materi Shruti dan Smriti yang sudah kita bahas minggu lalu. Mungkin ada yang ingat? Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada saat ini kita sudah memasuki materi yang ketiga dalam mata kuliah Upanishad. Sebelumnya kita sudah membahas materi Shruti dan Smriti. Di sini dalam materi Shruti dan Smriti ini sangat berkaitan sekali dengan mata kuliah Upanishad. Mungkin ada dari kalian yang masih mengingat pembahasan kita minggu lalu? Gimana? Ya, silakan Risna. Upanishad itu adalah bagian dari kitab suci yang merupakan yang di dalamnya berupa sastra-sastra Tuhan. Baik, bagus sekali Risna. Terima kasih kan sudah mengingat materi minggu lalu. Mungkin ada yang lain? Baik saudara, karena tadi sudah dibahas oleh teman kalian Risna bagaimana materi minggu lalu. Baik, kita akan memasuki pada materi yang saat ini ya, mengenai apa sih Upanishad itu sebenarnya. Baik, di dalam materi Upanishad ini kita akan berfokus pada bagaimana Upanishad itu dari dalam perspektif pendidikan. Nah, pada materi minggu lalu kita membahas Upanishad dalam perspektif filsafat ataupun perspektif agama. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bagaimana sih definisinya. Nah, secara etimologi Upanishad itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dibagi menjadi 3 suku kata. Baik, upa itu artinya adalah dekat. Ni artinya di bawah, kemudian sat artinya duduk. Nah, secara etimologi dapat disimpulkan bahwa Upanishad ini sebenarnya adalah duduk dekat di bawah secara etimologi ya. Nah, di dalam pendidikan dapat kita simpulkan melalui gambar ini sebenarnya adalah bagaimana proses Upanishad ini adalah proses pendidikan atau proses pemberi ilmu pengetahuan dari gurunya, yaitu ini kita lihat dapat dari gambar ini adalah seorang guru memberikan pengetahuan suci dari Tuhan itu sendiri kepada murid-muridnya. Ini murid-muridnya. Nah, yang duduk di bawah ini adalah murid atau siswa atau sisya. Bagaimana kita sebagai siswa mendengarkan perkataan ataupun pengetahuan dari seorang guru itu dengan cara kita harus dekat duduk di bawah kaki seorang guru. Kenapa? Karena di dalam pendidikan agama Hindu, khususnya pada masa India kuno, guru itu sangat dihormati, saudara. Guru itu dianggap sebagai dewa di dalam kehidupan kita pada saat itu. Karena kenapa guru itu dianggap sebagai dewa? Karena gurulah atau para basirlah atau para pendetalah yang memegang kunci pengetahuan. Karena di dalam Weda kita itu harus belajar dari seorang guru. Walaupun kita mempunyai kitab Weda, anggaplah kitab Ayurveda, kitab pengobatan, kita tidak bisa membacanya tanpa sepengetahuan guru kita, tanpa adanya aturan-aturan yang berlaku. Jadi kita harus ada pendampingnya lah istilahnya. Seperti kita kursus bahasa Inggris, kursus mobil dan motor itu harus ada gurunya. Walaupun kita punya mobil atau kita punya alat untuk belajar itu, kita harus mempunyai pendamping. Bagaimana sih cara menghidupkan yang baik dan benar? Bagaimana sih cara menjalankan yang baik dan benar? Seperti itulah kita belajar, saudara. Nah, dalam hal ini di dalam pendidikan agama Hindu itu tidak hanya pendidikan agama saja. Jadi ada pendidikan seperti pendidikan formal, katakanlah ada pendidikan ataupun pengetahuan tentang bahasa Indonesia, ada pendidikan tentang moral Pancasila, ada pendidikan dan yang lain-lain, seperti kita sekolah seperti biasanya. Nah, karena dari itulah kita mendapatkan pengetahuan. Nah, di mana Pak kita mendapatkan pengetahuan itu? Biasanya ya para guru rohani itu mendapatkan tempat itu di mana saja. Ada yang di bawah pohon rindang seperti saat ini. Ada juga
mempunyai tempat seperti sekolah yang namanya ashram. Nah, ashram sendiri seperti yang saya katakan itu sama dari bahasa Sanskerta. Ashram artinya tempat berkumpul. Jadi seperti asrama lah, ada asrama putra, asrama putri. Nah, kemudian di dalam pendidikan kita, dalam pendidikan modern, ashram itu dapat diartikan sebagai pasraman, atau saudara-saudara kita yang muslim itu sebagai pesantren, hampir sama dengan pesantren. Kenapa? Di dalam sekolah tersebut, pasraman, jadi antara siswa dan guru-gurunya itu bertempat di dalam satu tempat. Dia tinggal, dia ada interaksi sosial, ada komunikasi sosial. Jadi istilahnya saudara, kita itu sekolah, tetap tinggal di sekolah, hidup di sekolah, dan juga melayani guru kita. Melayani dalam hal apa? Kita di dalam pasraman itu menyiapkan segala keperluan guru kita. Katakanlah menyuci baju guru kita, menyiapkan bahan makanan untuk teman-teman kita dan juga para guru kita. Jadi istilahnya kita tinggal di dalam satu tempat seperti asrama, asrama putri, asrama putra yang ada di kampus kan. Nah, dalam hal itulah kita belajar bagaimana kita belajar mandiri. Seperti di rumah kita bisa belajar pengetahuan secara baik, bagaimana kita belajar mandiri membersihkan tempat tidur kita, terus mandi, kan tidak lupa menggosok gigi kan di dalam lagu itu. Dan juga bagaimana kita belajar untuk saling bekerja sama memasak kebutuhan sehari-hari. Jadi kita ini diajarkan untuk mandirilah intinya. Nah, di dalam slide ini, jadi Upanishad ini mengandung ajaran kebenaran dan moral yang sangat tinggi. Jadi konten the high spiritual and moral truth, maksudnya adalah Upanishad ini mengandung ajaran spiritual yang tinggi dan kebenaran moral. Nah, ketika kita mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mempraktikkan ajaran spiritual yang tinggi dan kebenaran moral? Karena ajaran Upanishad ini juga mengandung ajaran-ajaran yang bersifat rahasia. Nah, kenapa rahasia? Karena ada ajaran-ajaran itu yang harus dipelajari sesuai dengan batas umurnya. Karena semua pelajaran itu tidak semua umur bisa boleh dipelajari. Jadi ada rentang waktu umur siswa-siswa yang mampu harus dipelajari. Contohnya dari 10 tahun ada pelajarannya, umur 20 tahun ada. Jadi setiap pelajaran itu ada batas-batas tertentu. Nah, mungkin dalam hal ini yang sudah saya sampaikan ada pertanyaan, silahkan. Oke, Saudara Kobi, silahkan. Tabe selamat lingunalatai, salam sujud kerendam melempang, Om Swastiastu. Mohon izin bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Selin Kobi. Mengapa sih kita harus mempelajari Upanishad Pak? Sekian Pak. Terima kasih kepada Saudara Kobi yang telah bertanya mengenai pertanyaannya, mengapa kita mempelajari Upanishad ya? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Kenapa? Yang pertama, Upanishad itu sebenarnya adalah yang pertama adalah bagian dari pustaka suci Weda. Nah, yang kedua adalah Upanishad itu adalah proses pendidikan moral, kemudian ada pendidikan material dan rohani. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama. Upanishad itu sendiri sebenarnya adalah bagian dari kitab Shruti dan Smriti pada tabel ini. Nah, mana ini? Nah, ini dia, Shruti. Jadi kitab Shruti itu sebenarnya adalah pengetahuan yang didapatkan dari pendengaran. Jadi yang terakhir ini Upanishad adalah bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu dari berbagai proses. Yang pertama itu kitab mantra. Mantra ini adalah bagian-bagian dari doa-doa suci yang dipakai ketika kita melaksanakan upacara yatnya. Nah, di sini
Sebenarnya bagian-bagiannya ada Riksik Weda, Samaweda, Yajurweda, dan Antarweda. Kemudian dalam kitab Brahmana. Dalam kitab Brahmana sendiri juga bagaimana seorang Brahmana ataupun seorang guru itu menyampaikan atau mengingat dari doa-doa tersebut ketika dia melaksanakan upacariatnya. Jadi ini sebenarnya pelaksanaan. Yang pertama adalah mantra. Mantra itu didapatkan oleh Brahmana, kemudian Brahmana ini melaksanakan dari mantra-mantra tersebut di dalam upacara. Nah, kemudian Aranyaka. Jadi Aranyaka ini dapat disampaikan adalah kitab hutan. Kalau Aranyaka kan artinya hutan dalam bahasa Sanskerta. Bagaimana kita melaksanakan Aranyaka ini ketika kita melaksanakan tapa yoga samadhi. Jadi tapa ini kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau yoga ini bagaimana kita melaksanakan persembahyangan dalam gerak yoga itu sendiri. Samadhi bagaimana kita mengatur pola pemikiran kita dengan memusatkan pikiran kita dengan doa-doa. Nah, kemudian Upanishad. Jadi Upanishad ini yang terakhir, saudara. Yang Upanishad ini adalah proses kita mendapatkan ilmu itu berdasarkan dari ketiga hal tersebut yang didapatkan dari sekolah ataupun asram ataupun pasraman yang dibimbing oleh siapa? Para guru kita. Karena bagaimanapun juga kita di dalam proses pembelajaran harus didampingi oleh yang ahli. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam 3 tahap ini bagaimana pengetahuan itu mengalir. Pertama dari Tuhan, kemudian Tuhan itu mengalirkan ajaran sucinya melalui para guru kita dengan proses pembelajaran. Jadi para guru kita itu belajar juga dengan apa? Dengan tapa yoga samadhi, dengan kekuatan magis mereka. Nah, pada saat Upanishad inilah kita mendapatkan pengetahuan itu. Nah, itu yang dalam segi filsafat ya. Nah, kemudian dalam prosesnya. Jadi di dalam proses Upanishad itu kita diajarkan juga yang namanya Aparawidya dan Parawidya. Nah, seperti ini dalam slide ini. Nah, ini dia. Nah, jadi di dalam kurikulum Weda itu disebutkan Aparawidya dan Parawidya. Apa itu Aparawidya? Aparawidya adalah kurikulum tentang mata kuliah umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain yang bersifat material. Katakanlah yang bersifat nyata lah. Nah, apa itu Parawidya? Aparawidya adalah sistem pendidikan atau kurikulum pendidikan yang bersifat rohani. Dapat disimpulkan bahwa bagaimana kita bisa melaksanakan persembahyangan, melantunkan doa-doa, kidung-kidung, ajaran moral tentang ketuhanan, ajaran Trihitakarana, kemudian ajaran Pancayatnya yang bersifat rohani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang menyanggah dari pertanyaan saya atau ada yang bertanya lagi, silakan. Kita share saja, saling berbagi pengalaman, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Atai, salam sujud karena Melempang. Perkenalkan, nama saya Nupri. Di sini ada yang saya tanyakan Pak, yaitu mengapa Upanishad ini harus belajar di dekat guru atau di bawah guru. Sekian dan terima kasih Pak. Om Santi, Om Sahid. Baik, terima kasih Saudara Nopri sudah bertanya. Sebelumnya saya tampung dulu ya pertanyaannya, karena tadi Saudara Miko sudah mengajukan diri untuk bertanya. Baik, kepada Saudara Miko, silakan. Ya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak kepada saya untuk bertanya. Baik, di sini saya ingin bertanya yaitu tentang hubungan atau persamaan dari kitab Weda dan kitab Upanishad itu Pak. Tolong Bapak jelaskan untuk kami. Baik, sekian dari pertanyaan saya. Baik, mengapa di dalam Upanishad itu diajarkan duduk di bawah kaki guru? Nah, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya adalah karena Upanishad itu secara etimologi adalah duduk dekat di bawah kaki.
Di kaki siapa? Kaki seorang guru kita. Sesuai dengan slide pada yang sudah saya tampilkan, ini adalah seorang guru itu pada zaman dahulu ya, pada zaman India kuno khususnya itu sangat dihormati, saudara. Karena apa? Karena pada saat itu para siswanya dan juga pada masyarakat pada umumnya itu, bahwa seorang guru ataupun seorang resi, seorang pendeta itu sangat diagungkan dan dihormati, bahwa mereka lah yang memegang kunci pengetahuan. Nah, jadi mereka adalah wakil dalam tanda kutip Tuhan itu ada di dunia. Nah, dengan cara itulah para rohaniawan, para guru itu sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi, sangat dipuji-puji, dipuja, seperti layaknya Tuhan yang kita puja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam segi etika. Nah, kenapa seorang guru itu dihormati, selalu duduk di atas ataupun berdiri di bawah para mahasiswanya atau para siswanya atau para pengikutnya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa karena posisi guru itu sangat diagungkan, maka dia duduknya ataupun berdirinya selalu di atas. Karena secara etika itu dapat menampilkan sebuah konsep keagungan yang kita percayai. Nah, kemudian kenapa kita harus duduknya dekat, kemudian di bawah dari guru kita? Nah, ini dapat dijelaskan karena sifat ilmu itu seperti sifat air, yaitu dialirkan dari atas ke bawah. Karena ketika air itu mengalir, pasti kan dari atas ke bawah. Nah, sama halnya dengan pengetahuan. Pengetahuan itu harus dialirkan melalui siapa? Melalui seorang guru kepada muridnya. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang sudah disampaikan kepada para mahasiswa itu dapat diterima dengan baik oleh para siswanya. Dan juga ketika gurunya menyampaikan pesan itu sangat jelas, mudah didengar, sehingga siswa yang paling duduk di belakang itu dapat mendengarkan dengan baik. Itu salah satu konsepnya. Baik, kepada saudara Nuprin dan saudara Miko, apakah sudah jelas? Jelas banget. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang budiman, kita sepertinya sudah memasuki waktu akhir ya di dalam perkuliahan kita pada saat ini. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi pada saat ini. Cuplikan dari peristiwa Bharatayuddha yang telah tercantum di dalam kitab Bhagavad Gita ataupun bagian dari kitab suci Weda. Nah, Sri Krishna ini berperan sebagai guru rohani atau dalam kaitannya sebagai pendamping dari Arjuna. Nah, Arjuna adalah berperan sebagai siswa yang sangat galau, yang sangat bingung. Kenapa dia bingung? Nah, di dalam cerita Mahabharata, khususnya Bhagavad Gita, ketika sebelum berperang, Arjuna itu sangat bingung. Nah, kenapa dia bingung? Di dalam kebingungan ini yang dihadapi Arjuna sebagai kesatria, yaitu adalah saudara sepupunya para Kurawa, kemudian kakeknya sendiri, kakek Bhisma, kemudian gurunya Resi Drona dan Resi Kripa dan lain-lain. Karena yang dihadapinya itu adalah orang-orang yang sangat dihormati, orang-orang yang sangat dicintai, masih satu keluarga, masih satu darah. Nah, tetapi di dalam kewajibannya sebagai seorang kesatria adalah membela kebenaran. Baik, sebagai seorang kesatria, Arjuna itu ditakdirkan untuk melawan kejahatan dalam sifat-sifat Kurawa. Nah, kenapa demikian? Sebenarnya kan kakeknya itu sendiri yaitu Bhisma, adalah keluarganya. Kenapa ia tidak membela para Pandawa? Karena kakek Bhisma sendiri sudah bersumpah untuk membela negara Hastinapura. Nah, negara Hastinapura ini kebetulan
yaitu negaranya para Kurawa, karena diperintah oleh Kurawa. Nah, kenapa Resi Drona dan guru-guru lainnya yang dianggap suci, yang dianggap agung itu membela para Kurawa? Sama seperti kakek Bisma, karena Resi Drona itu juga bersumpah akan mengabdi kepada Hastinapura dan juga kepada Kurawa. Nah, di dalam hal ini pun mereka itu tidak mau melanggar sumpahnya sebagai seorang kesatria, dan juga mereka telah lalai kewajibannya sebagai seorang manusia ataupun seorang kesatria, yaitu membela apa? Kebenaran. Seharusnya kan Resi Drona itu sudah tahu tingkah laku para Kurawa itu, para murid-murid itu sudah mencerminkan kejahatan itu sendiri. Kenapa dia tidak mau membela para Pandawa? Karena Resi Drona sudah dibutakan oleh kemewahan, oleh keagungan. Nah, peran Sri Krishna sebagai perwujudan Tuhan, yaitu Awatara Wisnu ke-8, yaitu memberikan bimbingan, saudara, bimbingan pencerahan kepada siswanya yang telah galau. Nah, yang siswa yang telah galau ini adalah Arjuna. Kenapa? Sri Krishna menjelaskan di dalam percakapan Bhagavad Gita ataupun nyanyian suci seorang guru. Jadi Bhagavad Gita adalah nyanyian suci seorang guru. Di dalam hal itu dia menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban manusia, kewajiban-kewajiban seorang ksatria. Salah satunya adalah karma yoganya seorang ksatria adalah membela kebenaran. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang tidak lelah-lelahnya mengikuti perkuliahan kita dari awal sampai akhir. Saya harap ketika sudah keluar dari ruang kelas ini, rekan-rekan mahasiswa telah mendapatkan pencerahan terhadap materi yang disampaikan oleh saya, dan juga masukan-masukan dari teman-teman yang lain atau teman-teman kalian sebagai mahasiswa. Baik, untuk menutup perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe.